Jadi ceritanya tanggal 7 hari Kamis besok ini MSCI akan umumkan hasil tinjauannya, dan gosipnya saham-saham grup Barito ada beberapa yang masuk tuh ya. Jadi kita nanti akan bahas dari sisi teknikal, kita akan lihat respon marketnya supaya kita bisa lebih realistis ngadepin market dan bikin strategi tradingnya. Jangan di skip, tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner of Pintraku Sekuritas, dan hari ini IHSG tutupan menguat 0,7% di level 7515.19 inside bar pattern, dan ya mantul sih, kemarin melemah 0,9 sekian persen, 0,1% lah ya. Hari ini menguat. Candlenya meskipun cenderung indecision dan berada di dalam range candle kemarin, tapi ini membuka peluang IHSG untuk membal ke atas lagi ya. Kita lihat dulu nih, karena hari ini inside bar, besok kalau ternyata ke bawah 7448 yang ngetes area hijau-hijau ini ya, area yang memungkinkan masih jadi support sih, kita lihat dulu aja. Tapi kalau ternyata ke atas 7560, nah peluang untuk lanjut nembus ke atas 7680 dan lanjutkan perjalanan ke 7900 atau bahkan ke 8000 itu makin besar peluangnya ya. Yang jelas sih ini penurunan IHSG masih terbilang koreksi wajar-wajar aja sih, gitu ya. Dan sudah ada uptrendnya kebentuk, mudah-mudahan masih bisa lanjut ya si IHSG-nya selama dia nggak turun, apalagi tutup di bawah 6745 aja sih. Nggak enak tuh kalau turun, apalagi tutup di bawah situ ya. Jadi tetap stay safe buat yang lagi trading terutama, dan strategi-strategi jualnya tetap dipasang, stop loss, trailing stop, dan take profitnya itu tetap dipakai, tetap dipasang, tetap dijalankan gitu ya. Jangan lupa jualan, apalagi kalau sudah cuan. Selanjutnya kita bahas saham-saham yang sudah kasih cuan ya. Ada beberapa nih. Yang pertama, ada dua sih ya yang mau saya bahas. Pertama ada AMRT lah. Saham yang beberapa hari yang lalu, di minggu lalu sih, ini ada di dalam list rekomendasi ya. Paling nggak belinya di 2260 tuh. Dan hari ini berhasil naik meskipun belum nyampe target yang diharapkan. Harapannya sih ini berhasil breakout 2600-an dan lanjut ke target TP1 yang belum dites ya, dari setup yang udah kebentuk tuh, yaitu di 2940-an lah, 2900-an lah. Tapi setidaknya sekarang udah nyampe, atau nyampe dan tutup di atas 2400, sudah lumayan lah ya. Kemudian buat yang udah jualan, happy cuan. Buat yang belum jualan, pasang trailing stop dulu aja, jangan lupa. Tapi yang hari ini tadi pasang trailing stop sih mungkin udah pada kejual ya, karena tadi di hourly-nya ini ada sidebar dan udah di tembus bawahnya. Jadi ya nggak apa-apa, happy cuan aja buat yang udah jualan nih ya. Sebawah-bawahnya kalau mau pasang trailing stop kan belinya di 2260 tuh waktu itu ya. Paling nggak pasang di 22, jangan situ lah, 2270, di 2310 gitu ya, 2310 lah, itu masih ada ya, PEP doang sih kalau di 2310 ya. Ya selamatkan. Strukturnya kalau kita lihat strukturnya ini pullback terakhir di situ tuh 2320. Jadi kalau ke bawah 2310 exit dulu sih nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan sih enggak, ini mudah-mudahan dalam waktu dekat masih bisa lanjut deh. Tapi cuan AMRT-nya, kemudian berikutnya INTP, setelah nunggu beberapa bulan akhirnya jalan ya. Ah, Beda nasib sama temennya, sama-sama di sektor yang sama, si SMGR dia malah turun nyamperin cut loss. Ini aman nih, naik sekarang tutup di 6000, OTW 6500-an, mudah-mudahan lancar ke sana ya. Dan buat yang masih ada barang, masih mau simpen ya, masih aman lah ini disimpan. Pasang trailing stop boleh di 5600, boleh tuh pasangnya ya. Jadi buat yang mungkin udah jualan nggak tahan ngeholdnya kelamaan, siapa tahu tuh, siapa tahu nggak tahan ngeholdnya kelamaan ya, tapi cuan dulu aja. Yang jelas sekarang udah ada floating profit, simpen dulu, mudah-mudahan lancar ke 6,5. Lanjut kita akan bahas satu persatu saham dari grup Barito nih.
Jadi gosipnya si Cuan dan PTRO ya itu ada kemungkinan dia bisa masuk ke MSCI. Tapi saya mau bahas masing-masing, mau bahas satu persatu saham grup Barito kecuali CDIA lah ya. Dan ya BRPT dulu kita bahas. Si BRPT hari ini masih lanjut melemah, melemah 4,3% tutup di 4 2460 sorry 2460 seperti yang dibahas kemarin di YouTube turun ke bawah 2520 itu boleh TP-TP dulu. Meskipun kalau kita lihat strukturnya sih memang di bawah 2080 ya pullback terakhirnya. Jadi selama nggak ke bawah itu masih ada peluang untuk ke atas lagi. Tapi ya agak konyol aja kalau misalnya punya barang floating profit udah lumayan terus mau pasang trailing stop di 2080 sedangkan kemarin harga di 2600-an dan hari ini sempat naik sampai ke 2630. Begitu sih. Kempesnya kan banyak sekali ya. Jadi seenggak-enggaknya kalau masih mau simpen, coba lihat besok kalau tutupannya di bawah 2420 ya udah cari titik exit gitu ya. Paling gitu dulu sih. Kalau kita lihat si respon marketnya sekarang sementara 2420 cuma ditembus pakai shadow dan tutupan di 2460 mudah-mudahan bisa mantul ya. Paling gitulah kalau untuk si Baritonya. Di intraday ya ini memang hmm, naik atas 2540 akan memperbesar peluang dia untuk balik lagi ke 2700-an atau bahkan 2800-an lagi. Sedangkan untuk brand, nah si brand buat yang kemarin beli, sempat beli maksud saya, terus stop lossnya kan di bawah 7350 ya, udah kena cut loss tuh. Terus hari ini turun, nyamperin area beli sebenarnya. Meskipun saya harap ini turunnya lebih bawah lagi tuh ya. Karena di sini ada gap tuh 6725 sampai bawahnya berapa ya? 6200. Agak lebar gapnya. Jadi saya harap bisa paling nggak ke 6700. Itu. Dan area ungu itu juga area beli yang menarik sebenarnya ya. Jadi buat yang masih minat incer-incer brand, kita lihat dulu siapa tahu masih bisa ke bawah, masih bisa ngetes 6700. Tapi kalau enggak dan atau malah nembus ke atas 7350 mungkin atau 7300 mau dibeli, saya sih agak mikir-mikir ya. Maksud saya gini loh. Kalau udah kayak gini nih, misalnya dia lanjut naik nih ya, lanjut naik, hati-hati di 7600 sampai sekitar 7900 tuh. Masih sangat mungkin area tersebut jadi area resisten. Jadi nggak ada salahnya kalau misalnya ini lanjut naik di 7600 sampai 7900 tuh dijadikan area TP-TP-nya gitu ya. Itu paling. Kemudian berikutnya ada Petro. Nah, si PTRO gosipnya ada ya selentingan atau prediksi para analis di luar itu di luaran atau prediksi banyak analis ini bisa masuk ke MSCI. Coba kita lihat ya, si PTRO area gapnya dites dan masih direspon jadi support sampai sekarang. Buat yang udah kena cut loss mungkin ya udah nonton dulu boleh sambil cari area kok area sih sambil cari sinyal-sinyal bullish reversal yang lebih bagus ya. Siapa tahu ini nyamperin area hijau nih. Saya sih ngarep dia bisa nyampe area 3200-an ya karena ini area beli yang menarik di situ tuh. 3200-an dan di hourly belum ada tanda rebound yang enak juga. Bahkan setup di hourly pun belum ada setup yang enak gitu ya. Itu belum ada tuh. Jadi ya kita sambil nunggu setup yang kebentuk, siapa tahu disamperin itu 3200-an. Dan kalau ternyata dalam waktu dekat ke depan ini berhasil naik atau lanjut naik. Hari ini kan mantul ya bikin shadow bawah tuh. Kemudian misalnya dalam waktu dekat ke depan ini dilanjutin naik, hati-hati di sekitar 3900 sampai 3970 itu masih sangat mungkin direspon jadi area resisten tuh ya. Kecuali di breakout bertahan di atas 3970 main-main di area 4000-an itu lebih bagus dan peluang untuk lanjut ke 4600 atau bahkan 5000 itu malah 4600 ya atau bahkan 5000 itu jadi lebih besar. Tapi sementara ini
hati-hati di sekitar 39 berapa tadi, 3900 sampai 3970 kalau dalam waktu dekat ini lanjut naik gitu ya. Saya lebih seneng kalau misalnya saya ada di posisi yang pengen beli Petro, saya lebih seneng dia ngetes area 3200-an dulu ya, baru membal terus. Nah, itu lebih menyenangkan untuk dibeli karena ada area beli yang menarik di situ. Berikutnya ada cuan. Ini juga di apa namanya, banyak analis yang memprediksi si cuan bisa masuk MSCI ya. eh kita lihat respon marketnya lah. Misalnya bagi yang udah kena stop loss mungkin ya udah nunggu dulu aja. Ini hari ini maksud saya, ini si cuan membal dari area yang cukup menarik. Ini ada imbalance yang nge-breakout area resisten minor, dan memang ada peluang lanjut naik di dalam waktu dekat ke depan, tapi hati-hati di sekitar 1600-an ya, kecuali cuan berhasil bertahan di atas 1625. Ini lebih bagus, peluang untuk lanjut ke atas 1800 atau bahkan nyampe 2000 itu jadi lebih besar. Tapi kalau sekarang misal lagi ada barang atau masih ya floating minus, berarti ya kalau misalnya kemarin sempat beli di sekitar akhir-akhir Juli itu, berarti sekarang lagi floating minus, cari titik exit dulu atau cari titik-titik sell on strength boleh lah. Perhatiin area range-nya agak lebar dikit. Kalau maksud saya, kalau area range-nya agak lebar dikit itu dari 1500 sampai 1600. Di situ bisa diperhatiin lagi di sekitar intraday ya 1550, atau dilihat dilihat lagi disesuaikan dengan modalnya di berapa ya. Kalau misal modalnya itu di ya 1540 gitu atau 1530-an boleh lah pasang atau jemur di 1550-an. Kita pantau dulu di situ seperti apa. Nggak ada salahnya, nggak ada salahnya amankan posisi dulu ya. Sambil kita lihat ini si cuan bisa bisa nggak bertahan di atas 1600. Karena saya pengennya, bukan pengennya, tapi saya harap ini gimana ya ngomongnya. Sedikit di bawah dari area gap, area imbalance ini ada area yang lebih menarik sebenarnya, yaitu di sekitar 1280, di bawah 1300 lah. Nah, itu belum dites. Siapa tahu masih bisa ke situ tuh. Tapi yang bikin bikin ada bikin atau yang memperbesar harapan untuk ini bisa ada naik-naiknya dikit lagi atau ada kesempatan untuk cari sell on strength adalah hari ini volumenya lumayan nih. Bikin candle dengan body hijau yang cukup kecil bodinya, meninggalkan shadow atas dan shadow bawah. Shadow bawahnya itu jauh lebih panjang daripada bodinya. Artinya tekanan dari buyer setelah tes area imbalance ini tadi cukup gede, dan semoga bisa berlanjut besok atau dalam waktu dekat ke depan menuju sekitar 1600. Mudah-mudahan kayak gitu ya. Jadi bisa ada kesempatan exit dulu buat yang masih ada barang tuh. Terus berikutnya TPIA. TPIA ya, TPIA saya sih tunggu agak bawah ya ini karena itu tadi sih sudah ada rejection di sini, dan kalau kita zoom out ini ada di area atas ya, malah jadi kemungkinan bikin double top dia. Gede ya, double top di time frame gede tuh. Dan di daily ada dominant break sell yang udah kebentuk, minimal dominant break sell atau paling enggak CB1 sell juga ada. Kita tandain CB1 sell-nya lah. Situ tuh. Target TP1 dari CB1 itu di sekitar 8150 lah, 8175 gitu ya. Kalau target TP1 dari dominant break-nya sekitar 8,5. Nah, di sini ada pullback area atau level pullback terakhir yang belum ditembus, yaitu di 8400. Sebenarnya selama nggak ke bawah 8400 sih masih ada peluang lah ini balik mantul mantul lagi ke atas. Tapi kalau ini udah di breakdown 8400 yaitu peluang untuk lanjut turun lebih bawah tuh jadi makin besar. Begitu sih. Buat yang punya TPIA cari titik exit dulu boleh lah ya. Kalau baru mau beli saya kok pilihnya area yang agak bawah ya.
area yang agak bawah itu misal dia ngetes sekitar 8.000-an dulu, 8.000 sampai 7.600 gitu ya. Itulah kurang lebih. Sekarang kita bahas saham-saham yang di request yang ada di kolom komen. Ada beberapa saham yang di request. Saham pertama itu ada M-Sky. M-Sky. Oke sih, hari ini naik lumayan. Tutup arah ya, 78. Mudah-mudahan masih bisa lanjut. Ceritanya sih M-Sky ini nanya sih. Nanyanya itu ya kurang lebih yang saya tangkap bisa balik ke 110 lagi nggak, karena ada modal di situ. Jadi nyangkut floating minus. Mudah-mudahan ke situ, karena kalau kita lihat zoom out atau ke time frame gede, zoom out aja lah ya. Di daily tapi di zoom out. Ada kemungkinan bikin sideways yang range-nya menyempit, mudah-mudahan nyampe 100 atau 110, karena kalau kita geser ke weekly ini nih area support di breakdown jadi resisten dan direspon jadi resisten itu ya. Jadi mudah-mudahan bisa ke 111 atau 110-an lah. Paling enggak ke 100-an. Jadi paling enggak itu bisa memperkecil minusnya kalau misalnya pengen exit. Opsi averaging down-nya saya nggak nemu area beli yang cukup low risk sih kalau sekarang ya. Kecuali ada pertimbangan fundamental yang memperkuat keputusan beli, ya silahkan cari area-area beli nih di sekitar, mungkin di sekitar 71 atau di bawahnya lagi 67, di bawahnya lagi ada area sekitar di 62. Kalau nggak ada pertimbangan lain misal seperti fundamental yang bisa memperkuat alasan untuk beli di sekitar area-area ini ya, setelah breakout area 70-an ini nih, ya saya pilih nunggu aja. Itu sih. Mudah-mudahan menjawab. Berikutnya AMMN. AMMN hari ini sih hijau ya, menguat 5%, volumenya ya setengah kali dari yang kemarin ya. Kalau lihat strukturnya sebenarnya selama nggak ke bawah 6.600 masih ada peluang untuk ke atas. Cuman kalau mau beli di harga sekarang, saya pilih agak nawar dulu lah. Agak nawar dikit dulu lah. Paling nggak nyamperin 7.000 gitu ya. Ini ada order block situ tuh. 7.000, terus ya stop lossnya baru di bawah 6.600. Di 6575 atau 6550. Ya, berarti stop lossnya berapa tuh? 6%-an. Belum termasuk fee ya. Paling kayak gitu ya. Dan berikutnya ada Dewa. Oke. Sekarang ini Dewa, bukan sekarang tapi hari ini maksud saya, Dewa melemah 6%. Dan area ungu ini sebenarnya area beli sih. Kemudian kalau kita lihat strukturnya, selama si Dewa enggak ke bawah 202, maka peluang untuk lanjut ke atas lagi tuh masih ada tuh. Ya, mudah-mudahan masih bisa lanjut ke 278 ya, target full cycle di situ tuh. Dan karena hari ini tutupan di 216 itu masuk area beli, jadi besok pagi dipantau aja ini Dewa. Siapa tahu bisa cari atau ngincer area beli yang lebih rendah risikonya, lebih dekat dengan 202 itu boleh lah. Yang penting stop lossnya paling nggak di 200 atau sedikit di bawahnya lah ya. Begitu. Kemudian berikutnya ada NCKL. Pertanyaannya sih NCKL masih bisa arah lagi atau enggak, itu saya nggak tahu sih masih bisa arah lagi atau enggak. Tapi yang jelas hari ini inside bar melemah 1,6%, volumenya lumayan ya di atas rata-rata, meskipun ya kemungkinan ini setengah dari yang kemarin aja sih. Ini oke sih. Kalau kita geser ke intraday, ada kemungkinan dia bikin penan dia di sini dia. Penan, kecuali besok break low hari ini turun ke bawah 930 tuh. Jadi ya entah penanya yang jadi lebih gede di time frame daily atau mau koreksi lebih bawah dulu. Jadi jawabannya kalau misalnya lagi pegang barang trailing stop, saya harap sih, bukan saya harap tapi harusnya ini floating profit ya, karena waktu itu pernah saya inget tuh tanggal ini nih,
tanggal 18 itu diajakin beli di sekitar 690 malah belinya. Dan kalau hari ini di 950 harusnya udah atau masih floating profit ya. Tinggal pasang trailing stop aja di 920 kayak atau 900 lah paling enggak. Jadi masih make sense, masih apa? eh, masih ada cuan yang lumayan. Nah, gitu. Mudah-mudahan besok lanjut break break ini nih, break inside bar break 1000 dan lanjut ke target full cycle-nya sih di 1200-an ya. Tapi paling enggak itu lanjut ke 1070 atau 1100 kan lumayan tuh ya. Itu paling sih NCKL-nya. Lanjut BRMS. Oke, bahas BRMS. Oke, kita bahas hari ini. BRMS hari ini turun, tutup di 420 ya, turun ke bawah 426 ya. 428 424 malah tutup di bawah 424. Ya, ini sih kalau misalnya mungkin hari ini atau kemarin atau beberapa hari yang lalu beli, ya ini waktunya cut loss. Karena stop lossnya di bawah 424 kan waktu itu ya, kalau misalnya ada yang beli. Cuman harusnya sih udah kejual lah waktu kemarin nyampe 470-an, terus ada atret-atretnya tuh udah kena trailing stop harusnya. Kenapa kalau tutup di bawah 424 ini sinyal, atau kalau ke bawah 424 itu sinyal exit? Karena ada peluang atau ada kemungkinan si BRMS ngetes area 400-an kecil ya, di bawah 410. Coba tungguin lagi di sekitar 408 atau lebih bawah. Atau mungkin ngetes 396 lagi tuh. Baru stop lossnya bisa, kalau misalnya dapat di 396 baru oke lah kalau mau taruh di bawah 374. Karena kalau kita lihat strukturnya ya, selama nggak ke bawah 374 sih masih ada peluang untuk ke atas lagi. Tapi ya kali kalau misalnya beli di 430-an tuh ya, stop loss di 372 gitu kan, kejauhan gitu sih. Mudah-mudahan menjawab. Sekarang kita bahas saham-saham yang masuk ke dalam list rekomendasi untuk besok hari Rabu ya. Rabu 6 Agustus 2025 ada 5 saham kali ini. Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada tuh. Dan saham pertama ada Akes. Sepertinya masih ada yang punya barang ini sih. Buat yang masih ada barang ya di hold dulu aja, nggak apa-apa. Buat yang udah hilang barang atau baru mau beli, antri di 478 boleh, tapi stop lossnya di bawah 426 ya. Jadi agak lebar nih. Diatur aja size-nya. Money manajemennya diatur supaya nggak terlalu gede hilangnya kalau ternyata apes kena stop loss. Target TP1 di 595, jadi risk reward rasionya tuh masih oke. Atau bagi dua aja, 478 dan 450 ya. Supaya lebih rendah nanti average-nya kalau misalnya dapat dua-duanya dan lebih kecil risikonya. Jadi tinggal atur money manajemennya aja. Karena stop loss-nya di bawah 426 tuh, kalau turun dan tutup di bawah 426 ya. Kemudian saham kedua ada Emyor. Ini harusnya sih saham yang udah punya barang atau sahamnya udah ada di portofolio. Tapi kalau misalnya udah jualan, udah TP, terus mau buyback atau baru mau beli Emyor, nah silakan besok ngantri di 2210 boleh. Stop lossnya di bawah 2120 ya. 2110 boleh, 2100 boleh, dan targetnya masih di target TP1 yaitu di 2450. Dan saham ketiga ini ada Nobu. Si Nobu hari ini tutup menguat 7,5% di 570, ini oke sih. Jadi ada setup CB1 dan minimal dominant break. Strateginya sederhana, Nobu ngincer buat yang minat incer belinya di paling enggak di 540 aja, 540 atau 535 boleh. Stop lossnya itu kalau turun dan tutup di bawah 505 dan target TP1 di 610, target TP2 nya di 675. Mudah-mudahan sih bisa nutup gap ini ya di 660-an tuh. Berikutnya ada Sumarecon. Nah, Sumarecon hari ini tutup menguat 1,9%. Tutup di 424. Yang jadi menarik perhatian saya itu tutupan di atas 418. Itu menarik. Ada peluang yang lebih besar dia untuk lanjut ke target TP1 yaitu di triple 4 ya. Jadi buat yang belum punya barang aja sih, atau buat yang mau nambah barang ya, intinya yang pengen beli lah. Mau nambah barang juga ini sah-sah aja karena stop loss di bawah 404, dan kalau kena stop loss
dua-duanya di bawah 404 kalau kena stop loss, cuman ngurangin cuan yang sebelumnya aja, karena sebelumnya pernah ada strategi beli di 372 gitu ya. Jadi hasil akhirnya masih cuan lah, volumenya disamain juga masih cuan itu kalau dua-duanya stop loss, kena stop loss di 402 atau bahkan 400 pun gitu ya. Jadi strateginya buat yang minat beli Sumarecon SMRA, ngantri di 418, stop loss di 402, dan target di 444. Saham kelima ada unik nih. Hari ini tutup di 400, menguat 5,3%. Strukturnya sih masih turun, masih downtrend, tapi dengan dia naik dan bahkan tutup di 400, inducement udah diambil, udah dijemput, dan ada setup CB1. Jadi bisa dibikin strateginya nih. Strateginya buat yang minat beli unik, ngantri aja sih ya, biar nggak terlalu gede resikonya. Ngantri beli di 380, stop loss kalau turun dan tutup di bawah 360, dan target TP1 di 426 lah. Target TP2 di 466 atau 464. Saya harap sih bisa ke target TP2 ya. Rasanya ini cukup besar nyamperin area cukup besar kemungkinan untuk nyamperin area order block ini yang saya tandain. Saya blok kok abu-abu sih. Saya blok warna merah atau pink gitu ya, mudah-mudahan lancar ke 460-an. Itu tadi 5 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur automatic ordernya masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.